Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala ma ba'd. Insyaallah di kesempatan ini kita akan melanjutkan dari silsilah kita, silsilah tauhid. Sekarang kita masuk di kitab yang kelima. Berlalu bersama kita 4 kitab. Kitab Al-Usul Salasa, kitab Al-Qaidul Arba', kemudian Usulus Sittah dan Sittatul Mamadi min As-Sirah. Ini kitab yang kelima. Kitab Tafsir Kalimatut Tauhid. Tafsir Kalimatut Tauhid. Ini ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab Najdi Tamimi rahimahullahu ta'ala, dan telah berlalu dari biografinya ya. Dan diketahui dari kerangan tulisan-tulisan beliau rahimahullah itu banyak menulis di pembahasan akidah dan tauhid. Dan kitab yang paling terkenal, bahkan disebutkan kitab yang paling bagus dalam permasalahan tauhid, dikarang oleh beliau, yang dinamakan dengan kitab Kitab Tauhid. Kitab At-Tauhid disyarah oleh beberapa ulama belakangan yang datang setelah beliau rahimahullah ta'ala. Taib. Kata beliau, Bismillahirrahmanirrahim. Su'ila Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala an ma'na la ilaha illallah. Fa'ajaba biqawlihi i'lam rahimakallah anna hadhihi al-kalimah hiya al-fariqah baina al-kufri wal-islam. وهي كلمة التقوى وهي علوة الوثقى وهي التي جعلها إبراهيم عليه السلام باقية في عقبه لعلهم يرجعون. طيب. Beliau rahimahullah membuka risalahnya sebagaimana yang kita ketahui dengan ucapan basmalah. Dengan ucapan basmalah. Dan telah berlalu seorang musannif atau penulis kitab itu, mereka memulai kitabnya dengan basmalah dengan berapa perkara? 4 perkara. Siapa yang bisa sebutkan? Pertama, iktidaan li kitabillah. Kenapa? Karena Al-Quran karena semua surah dalam Al-Quran itu dimulai dengan basmalah, kecuali satu surah, itu surah At-Taubah. Adapun perselisihan apakah dia bagian dari Al-Fatihah atau semua surah ini, beberapa ucapan dari kalangan ulama. Kemudian kedua, contoh iktidaan li Nabi SAW. Dan secara umum, secara khusus ya, secara umum iktidaan li al-anbiya. Nabi Sulaiman alaihissalam terkhusus mencontoh Nabi SAW tak kala menulis surat.
Iya, kepada Azimur Rum Herakl di hadis Abi Sufyan radhiyallahu taala anhu. Yang ketiga, iya, mengikuti kebiasaan dari ulama. Ini sebagaimana dinukil oleh siapa? Hah? Siapa? Ibnu Hajar. Iya, dalam kitabnya Fathul Bari. Fathul Bari. Kalau cetakan lama itu di jilid 1 halaman 11 kalau tidak salah. Itu yang saya lihat di waktu saya cari, saya dapat di mujallad 1 halaman 11. Yang terakhir, iya, bentuk isti'anah dan tabarruk bi asma'illahi ta'ala. Adapun dari pembahasan bismillah ini mungkin sering antum dengar ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kata beliau, su'ila Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala an ma'na la ilaha illallah fa'ajaba biqaulihi. Jadi ini diletakkan oleh muridnya. Iya, dijadikan satu tulisan. Diberi judul Tafsir Kalimat Tauhid. Bagaimana Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab menjawab tatkala ditanya tentang makna la ilaha illallah. Iya, tatkala ditanya dengan makna kalimat apa makna kalimat la ilaha illallah. Maka tatkala dijawab, iya lihat ya. Maka beliau rahimahullah, jadi buku itu, penulisan buku itu banyak modelnya. Ada beberapa sebab seorang menulis buku. Di antaranya ini untuk menjawab pertanyaan. Iya. Atau meminta suatu pernyataan tentang akidah dari ahli sunnah wal jamaah. Ini banyak, ini salah satunya bentuk menjawab pertanyaan. Ini banyak ya. Syekh Islam Taimiyah banyak bukunya, ditanya tentang ini, ditanya tentang itu, kemudian dia berikan apa? Jawaban, kemudian dijadikan sebuah risalah. Ada juga yang menulis bentuknya kitab yang mutawwalat, panjang, kemudian diringkas. Iya, diringkas, dikatakan mukhtasar kitab kada wa kada misalnya. Ini bentuk tulisan juga. Ada menulis, ya memang dia menulis untuk membantah satu kelompok pemikiran. Ini maksud tulisan juga. Jadi beberapa hal para ulama itu menulis buku. Iya. Ada maksud tertentu. Dia menulis satu risalah. Di antaranya yang tadi kita sebutkan. Kata beliau menjawab ucapannya, "I'lam rahimakallah." Iya. Anna hadhihi al-kalimah hiya al-fariqatu bainal kufri wal islam wa hiya kalimatu taqwa wa hiya urwatul wusqa wa hiya allati ja'ala Ibrahim alaihi salam baqiyatan fi aqibihi la'allahum yarji'un. Beliau menjawab, belum menjawab secara rinci dari makna la ilaha illallah. Jadi berkaitan tentang makna la ilaha illallah itu memiliki beberapa permasalahan. Di antaranya dari la ilaha illallah itu yang disebutkan oleh beliau memiliki penamaan. Ini yang pertama. Yang kedua, dari la ilaha illallah itu memiliki makna. Ada maknanya. Yang ketiga,
Dari la ilaha illallah itu memiliki ketentuan-ketentuan. Kemudian yang ketiga atau yang keberapa? Keempat, la ilaha illallah itu memiliki rukun. Yang kelima, la ilaha illallah itu memiliki syarat. Dan yang terakhir, la ilaha illallah itu memiliki pembatal-pembatal dari orang yang sudah mengucapkan la ilaha illallah. Jadi ini nanti yang kita akan bahas dari tafsir kalimat at-tauhid. Ada berapa tadi? Siapa yang tidak menulis? Hah? Siapa yang tidak menulis? Ada yang saya lihat tidak menulis. Hah? Saya mau kasih ingat antum satu ucapan imam dinukil oleh Az-Zahabi rahimahullah ta'ala dalam kitabnya Syiar A'lamin Bala. Dikatakan, innar rajula la yuhaddithuni bi hadithin fa ansitu ka'allam asma' qabla wa qad sami'tuhu qabla ayyulat. Ucapan siapa ini? Seorang laki-laki memberikan saya hadis. Saya mendengar diam, seakan-akan saya tidak pernah mendengarnya. Dan sungguh saya sudah mendengarnya sebelum laki-laki itu dilahirkan. Hah? Adh-Dha'i bin Abi Rabah. Ya, ini adab. Hah? Dia diam, menulis, mendengarkan baik-baik. Iya. Ini hujjah untuk orang yang sudah tahu, tidak ada masalah menulis mimbab isbat, apalagi orang yang memang belum pernah mendapatkan atau mempelajarinya. Ya ini jadi menulis, ya menulis. Iya. Jadi berapa tadi? Ada 6. Pertama, tentang penamaan kalimat tauhid. Iya, ada nama-namanya. Ini yang disinggung pertama oleh Musannif rahimahullah. Yang kedua, memiliki makna. Jadi ada maknanya, la ilaha illallah itu ada maknanya. Ketiga, ada ketentuannya. Iya, ada ketentuan-ketentuannya. Keempat, ini yang keempat, memiliki rukun, rukun-rukunnya. Yang kelima, ada syaratnya. Yang keenam, ada pembatal-pembatalnya. Baik. Kata beliau, fa'ajaba biqaulihi i'lam rahimakallah. Rahimakallahu ta'ala. Ini doa dari beliau rahimahullah ta'ala. Ini kebiasaannya berlalu di kitab-kitab sebelumnya. Bagaimana musannif ini selalu mendoakan orang yang membaca kitabnya. Dengan doa rahmat, dengan doa diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini dari kedermawanan beliau selalu mendoakan seseorang. Kata beliau, i'lam. Kalimat i'lam ini sudah lewat juga. Kalimat ini didatangkan memiliki faedah. Berapa faedah? Ada 2 faedah. Siapa yang bisa sebutkan? Sebelah sini, tidak ada? Bagian belakang. Yang tidak pernah angkat tangan siapa? Bagian sini ada?
Nah, apa yang datang setelahnya adalah perkara yang sangat penting. Yang kedua, iya, adanya perintah untuk memperhatikan apa yang datang setelahnya, karena apa yang datang setelahnya ini adalah sesuatu yang sangat penting. Ini seperti ucapan Allah Subhanahu wa taala, fa'lam annahu la ilaha illallah. Ahsan. Iya. Kalau sudah lewat mudah toh. Kalau sudah lewat itu di murojaah 2-3 kali, antum baca sendiri, lihat buku, antum kata lihat i'lam, langsung antum bisa kasih faedah pada teman-teman antum. Kata beliau, anna hadhil kalimah hiya al-fariqatu bainal kufri wal islam. Ini penamaan pertama. Dikatakan al-fariq bainal kufri wal islam. Jadi kalau orang sudah mengatakan la ilaha illallah, maka dijadikan ucapannya ini sebagai pembeda, antara kekufuran dengan keislaman. Ini berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah." Faman qalaha asama damuhu wa maluhu wa hisabuhu 'ala Allah. Lihat. Jadi kata Nabi SAW, saya diperintah untuk memerangi manusia sampai dia mengatakan la ilaha illallah. Jadi yang diperangi ini manusia, orang-orang kafir, kaum musyrikin, Kemudian kalau yang diperangi ini terus-menerus diperangi oleh Rasulullah SAW sampai mereka mengucapkan la ilaha illallah. Lihat. Kalau mereka sudah mengucapkan la ilaha illallah, kata Nabi SAW, asama damuhu wa maluhu. Damuhu wa maluhu. Maka akan terjaga darahnya dan hartanya. Wa hisabuhu 'ala Allah. Dalam riwayat, wa maluhu illa bil haq. Maksudnya keluar hartanya dengan zakat. Diambil kalau dia mani'uz zakat. Jadi kata beliau, kalau dia sudah mengucapkan la ilaha illallah, maka haram darahnya, terjaga darahnya. Asama minni dima'uhu wa amwaluhu, dikatakan begitu. Terhalangi atau terjaga dari saya, dari kami, darah dan hartanya. Kalau yang terjaga, berarti sudah masuk dalam Islam. Tidak ada lagi peperangan. Jadi pembeda. Kalau orang mengatakan la ilaha illallah, itu pembeda antara kekufuran dengan kekafiran, kekufuran dengan keislaman. Kalau orang mengatakan la ilaha illallah, maka ini masuk dalam Islam. Lihat. Kalau orang tidak mengatakan la ilaha illallah, maka terus-menerus Nabi SAW akan memeranginya. Karena dia di atas kekufurannya, Jadi ini pembeda. Demikian juga dalam hadis Usama bin Zaid radhiyallahu taala anhu, riwayat Bukhari, dan Jundub bin Abdullah, riwayat Muslim. Ini Usama ikut berperang bersama Nabi SAW, atau disebutkan bahwasanya dia membunuh seseorang
dari kaum musyrikin. Tatkala Usama bin Zaid mengangkat pedangnya, ya, kaum musyrikin ini seorang dari kaum musyrikin itu mengatakan la ilaha illallah. Lihat, diucapkan apa? La ilaha illallah. Kemudian tetap Usama bin Zaid memenggal dan membunuh seorang tersebut. Maka sampai beritanya kepada Nabi SAW. Iya. Sampai beritanya kepada Nabi SAW. Di riwayat Muslim dikatakan, atau riwayat Bukhari dikatakan, aqala la ilaha illallah. Iya. Wa qataltahu. Ditanya Usama bin Zaid, apakah dia mengatakan la ilaha illallah kemudian kau bunuhnya? Iya. Disebutkan bahwasanya Usama mengatakan kepada Nabi SAW, saya membunuh karena dia takut kepada pedangku. Iya. Jadi dia ucapkan la ilaha illallah karena takut dibunuh saja. Kata Nabi SAW apa? Apakah kau membuka dadanya sehingga kau tahu maksud dia ucapkan la ilaha illallah itu apa? Hah? Ini kemarahan Nabi SAW karena membunuh seorang yang mengucapkan apa? La ilaha illallah. Karena orang kalau mengucapkan la ilaha illallah itu zahirnya sudah masuk dalam Islam. Makanya kata Nabi, apapun yang tersembunyi itu serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia sudah mengucapkan la ilaha illallah, iya, maka terjaga dari darah dan hartanya. Iya. Di riwayat lain dikatakan, apa yang kau katakan wahai Usama bin Zaid kalau dia datang dengan kalimat itu pada hari kiamat? Perhatikan, apa yang kau mau lakukan kalau yang kau bunuh itu datang dengan ucapannya la ilaha illallah? Iya. Kemudian kata Usama, seakan-akan saya itu tidak berislam sebelumnya, saking sempitnya. Iya, seakan-akan saya belum berislam, saya baru mau masuk Islam. Iya, nah ini lihat bagaimana keagungan, penjagaan dari kalimat la ilaha illallah itu kepada seorang yang mengucapkannya. Terbedakan antara keislaman dan kekafirannya, yang dimana kalau dia di atas kekafiran itu tegak padanya apa? Jihad, peperangan, halal darahnya dan halal hartanya. Nah ini dari kalimat yang pertama, dikatakan kalimat apa? Al-fariq bainal kufri wal Islam. Kemudian yang kedua, dikatakan apa? Kalimat taqwa. Dikatakan dia adalah kalimat taqwa. Ini sebagaimana datang dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa anzalallahu sakinatahu ala rasulihi wa 'alal mu'minin wa alzamahum kalimatat taqwa wa kanu ahaqqa biha wa ahlaha wa kana Allahu bikulli syai'in 'alima. Ini surah Al-Fath ayat 26. Iya. Lihat dalam ayat dikatakan Allah Subhanahu wa taala menurunkan ketenangan terhadap rasulnya dan terhadap kaum mukminin. Wa alzamahum kalimatat taqwa. Iya. Dan mengharuskan mereka dengan ucapan kalimat taqwa. Ini dia ya, syahidnya. Wa kanu ahaqqu biha, dan mereka yang pantas untuknya, wa ahlaha, dan pantas memilikinya. Wa kana Allah bikulli syai'in alima, dan Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui dengan segala sesuatu. Jadi kalimat taqwa ini katakan kalimat tauhid, kalimat la ilaha illallah. Ini sebagaimana disebutkan oleh Syaukani rahimahullah di dalam kitabnya Fathul Qadir.
Ya, ini kitab tafsir dari beliau, Syaukani rahimahullah taala. Dikatakan kalimat taqwa hiya la ilaha illallah. Qalahu al-jumhur. Lihat. Ini ucapan dari Syaukani dalam kitabnya Fathul Qadir. Dikatakan kalimat taqwa hiya la ilaha illallah qalahu al-jumhur. Jadi ini dinukil bahwasanya ini ucapan jumhur. Kalimat taqwa yang dalam Al-Qur'an itu bermakna apa? Kalimat la ilaha illallah, kalimat tauhid. Ini saya mau bawakan di sini disebutkan 3 ya atau 4. Iya. Kita akan sebutkan 8 nama dari kalimat tauhid atau kalimat la ilaha illallah penamaannya. Jadi ini yang kedua dikatakan kalimat at-taqwa. Kemudian yang ketiga wahia al-urwatul wusqa. Ini yang ketiga disebutkan, ini masih disebutkan oleh beliau ya. Kalimat al-urwatul wusqa. Ini sebagaimana datang dalam surah Al-Baqarah ya. Al-Baqarah. Kata Allah Subhanahu wa taala la ikraha fid din. Qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Faman yakfur bit-taghuti wa yu'min billah faqad istamsaka bil 'urwatil wusqa la infisama laha. Iya. Dengan ucapan faqad istamsaka bil 'urwatil wusqa. Jadi di surah Al-Baqarah ayat 256 dikatakan urwatul wusqa di situ itu la ilaha illallah. Ucapan apa? La ilaha illallah, kalimat tauhid. Ini sebagaimana disebutkan oleh Sa'id ibn Jubair, sebagaimana disebutkan oleh At-Tabari iya di dalam tafsirnya. Jadi ucapan urwatul wusqa la ilaha illallah ini disebutkan oleh At-Tabari, ucapan dari Sa'id bin Jubair. Demikian pula disebutkan oleh Ibnu Katsir, ini ucapan ad-Dhahhak. Ucapan ad-Dhahhak. Jadi urwatul wusqa ialah la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kita ambil satu lagi ya. Kata beliau, وهي التي جعلها إبراهيم عليه السلام باقية في عقبه لعلهم يرجعون. Dan dia kalimat yang dijadikan oleh Ibrahim sebagai kalimat yang tetap, yang terus menerus tinggal fi aqibihi, yaitu keturunannya. La'allahum yarji'un. Ini dalam ayat ya, di surah Zukhruf. Iya. Kata Allah Subhanahu wa taala, innani bara'um mimma ta'budun illa alladhi fatarani. Kemudian setelahnya disebutkan wa ja'alaha kalimatan baqiyatan fi 'aqibihi la'allahum yarji'un. Jadi disebutkan kalimah, perhatikan, kalimatan baqiyatan. Jadi di sana waja'alaha ya, itu la ilaha illallah, kalimat la ilaha illallah. Disebutkan Mujahid bahwasanya kalimat di situ adalah la ilaha illallah, la ilaha illallah. Disebutkan oleh Mujahid, demikian pula Qatadah. Qatadah mengatakan wa ja'alaha kalimatan ay syahada an la ilaha illallah baqiyatan fi aqibihi, itu tetap ada pada keturunannya, pada keturunannya.
Jadi baqiyatan fi aqibihi fi dzurriyyatihi. Ini diperselisihkan apakah dzurriyyatihi sampai kita saat ini, iya. Disebutkan oleh Ibnu Utsaimin rahimahullah, ini yang rajih. Iya, karena terus menerus ada yang bertauhid di atas ada yang terus berada di atas tauhid dari keturunannya, dari keturunan Ibrahim alaihissalam. Jadi ini ada berapa tadi? 4 ya? Hah? Al-fariqu bainal kufri wal Islam. Kemudian wahia kalimatut taqwa wahia urwatul wuthqa wahia allati ja'alaha Ibrahim alaihissalam baqiyatan fi aqibihi la'allahum yarji'un. Kemudian yang kelima dikatakan kalimatut thayyibah. Jadi kalimat penamaan dari la ilaha illallah dikatakan kalimatut thayyibah. Ini sebagaimana datang dalam Al-Quran. Allah berfirman, alam tara kaifa daraballahu mathalan kalimatan thayyibatan kasyajaratin thayyibah asluha thabitun fis sama thabitun wa far'uha fis sama. Lihat, dikatakan alam tara kaifa daraballahu mathalan kalimatan thayyibatan. Iya, disebutkan Ibnu Rajab rahimahullah dalam kitabnya Jami'ul Ulum wal Hikam, bahwasanya beliau berkata al-muradu bil kalimati thayyibah kalimatu tauhid, kalimatu at-tauhid wa hiya la ilaha illallah. Disebutkan oleh Ibnu Rajab rahimahullah al-Hambali dalam kitabnya Jami'ul Ulum wal Hikam, yang diinginkan dengan kalimat thayyibah itu adalah kalimat tauhid wa hiya la ilaha illallah. Jadi sudah berapa? 5. Sudah 5 ya. Baik. Nah, insyaallah nanti sisanya kita lanjutkan besok. Saya sebutkan ada 8 atau 9, banyak ya penamaan dari kalimat tauhid. Cuman kadang diambil dari keutamaan, kemudian dijadikan sebuah nama. Adapun yang ingin saya sebutkan 8 atau 9 ini memang penamaan, dikatakan kalimatut thayyibah, kalimatul haq, kalimatus shawab, dan selainnya dari penamaan-penamaan yang didatangkan tafsirnya oleh al-mufassirin atau al-mufassirun. Baik, insyaallah nanti selanjutnya kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Subhanakallahumma hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.